tempat ini, hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi mau menjadi ibadah yang luar biasa setiap minggunya, amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Jesus. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami.
percaya Tuhan, hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Semua terberkati. Semua pulang bukan hanya biasa-biasa aja, tetapi menjadi luar biasa. Jesus, we worship you God. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur. Tiap hari kami mau mengucap syukur. Tak sedetik pun kami Kau tinggalkan. Tidak sedetik pun kasih-Mu tidak pernah lepas bagi kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu adalah umat yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau. Berilah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan Kau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat katakan lebih lembut lagi, naikkan pujian penyembahan-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Syukur, lebih lagi katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia hanya bagi Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami memulai ibadah kami. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Kami yang siap dan percaya untuk memuji Tuhan, katakan amin. Ada sukacita, amin. Yes, kita akan angkat pujian kita. Kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan. Semua tangannya di atas ya. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Yes. Thank you Jesus. Yuk, mari kita katakan. Kasih yang
lagi, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Thank you Lord. Semuanya tangan di atas yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Ayo lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk bahwasannya untuk sama-sama katakan, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman sepekan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Sunday Service IFGF Batam diadakan pada jam 9 setiap minggu, dan juga IFGF Kids di lantai 3 pada jam 9 pagi juga. Doa syafaat hari Kamis akan diganti menjadi hari Rabu tanggal 24 Januari bertepatan dengan penutupan ibadah doa dan puasa. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita dapat berdoa, memuji, menyembah dan diakhiri dengan berbuka bersama.
Ibadah doa akan dimulai pukul 7 sore. Doa pagi akan diadakan tanggal 27 Januari via Zoom pukul 5 pagi. Kegiatan Care Group, kelas Discipleship, ibadah IFGF Women, TYNC mulai bulan Desember akan ditiadakan dan dimulai kembali di awal bulan Februari 2024. Dihimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setiap mengikuti doa dan puasa dari tanggal 4 sampai dengan 24 Januari, alami terobosan bersama Tuhan di tahun 2024. Dan jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Batam untuk mendapatkan informasi seputar gerejawi. Demikianlah pengumuman sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menyampaikan pengumuman kepada kita, khususnya para tim Praise and Worship, ya. Saya mohon kepada kita untuk hari Jumat kita akan mengadakan ibadah bid di tempat ini mulai dari jam 6, ya. Jadi jangan takut, untuk Kampung Tengah sudah disiapkan semuanya. Amin. Jadi kepada seluruh tim Praise and Worship, ya, yang terlibat baik di dalam asyir, dua syafaat, ya, semuanya, kita akan dibekali melalui ibadah bid di hari Jumat mulai pukul 6. Dan tetap ada adik kita Oci yang akan nanti latihan untuk Praise and Worship hari Minggu, tetapi itu dimulai dari jam 8. Saya juga menghimbau kepada setiap adik-adik atau saudara-saudara yang sudah lulus dari kelas KAM, ya. Hari Minggu, ya, kabar yang ditunggu-tunggu sudah datang, ya. Jadi hari Minggu selesai ibadah di minggu keempat nanti akan ada audisi untuk penerimaan setiap adik-adik atau saudara-saudara yang mau terlibat di dalam Praise and Worship. Berikan tepuk tangan dong buat tim musik kita, ya. Jadi langsung direkrut oleh tim Praise and Worship, ya, yang mau bermain musik, ya, yang mau nyanyi, ya, yang mau terlibat di dalam pelayanan. Karena kita juga ada standar operasi prosedur, ya, yang harus lulus di dalam setiap kelas. Mereka sudah bisa mengikuti audisi, ya, untuk di minggu terakhir, ya. Itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Yang pertama ada ibadah bid, ya, di situ ditanam, dibekali, ya, untuk kita menjadi pelayan-pelayan yang handal di hadapan Tuhan. Yang kedua ada audisi, ya, di minggu terakhir, ya, pulang ibadah. Dan saya berikan kesempatan selebar-lebarnya buat setiap adik-adik yang mau terlibat di dalam tim Praise and Worship. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita, saudara. Kita mau siapkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Sama-sama katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru
Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami dapat hadir di sini dengan kekuatan yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. 1 minggu penuh kami ada di dalam Engkau Tuhan. Karunia-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami Tuhan. Baik suka, baik duka, kami menjalaninya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat doa syafaat kami Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini IFGF Batam Tuhan. Setiap Bapa pergumulan hidup kami Engkau tahu Tuhan. Setiap apa yang menjadi masalah hidup kami Tuhan, Engkau hadir menjadi jawaban di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membawa setiap jemaat-Mu yang sakit penyakit, apapun penyakit mereka Tuhan, yang mereka alami Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah penyembuh buat mereka. Engkau Allah penyembuh buat kami Tuhan. Terkhusus Tuhan pada saat ini Tuhan, kami membawa Tuhan Mama hamba Esinaga Tuhan, yang pada saat ini Tuhan dalam pemulihan juga Tuhan. Kami percaya Bapa, urapan-Mu terjadi buat Mama hamba Tuhan, dan kesembuhan juga terjadi buat beliau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini Tuhan, buat Pak Haryanto Tuhan, yang mungkin jauh dari kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami membawa saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang dialaminya, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidupnya Tuhan. Dalam melalui apa yang dialaminya Tuhan, nama-Mu dia permuliakan Tuhan, dan kesembuhan terjadi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, buat saudara kami Pak Boy Saragi Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang dia alami, tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah penyembuh buat saudara kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Pak Oki Tuhan, saudara daripada Cinoni Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi dengan darah-Mu Bapa, dengan bilur-bilur darah-Mu, kesembuhan terjadi Bapa. Kami juga tidak luput berdoa Tuhan. Mungkin saudara kami yang tidak kami tahu siapapun Bapa, satu persatu yang tidak dapat kami sebut Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kesembuhan terjadi buat mereka Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, dan melalui pekerjaan yang baru mereka dapatkan nanti Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat keluarga-keluarga yang membutuhkan keturunan Tuhan. Engkau membukakan rahim-rahim ibu yang tertutup di dalam nama Yesus Kristus. Indah pada waktunya mereka akan mendapatkan seorang keturunan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang merindukan untuk jodoh atau pasangan hidup Tuhan. Engkau akan menempatkan mereka Tuhan, mempertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan seiman Tuhan, yang dapat memuliakan nama-Mu Bapa melalui pernikahan kudus mereka Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami teringat buat pergumulan
jalan kakak kami Karolin Tuhan. Apapun yang dialaminya dalam pekerjaannya, kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan Kak Karolin, memberi hikmat dan pengetahuan turun atas beliau Tuhan, agar setiap permasalahan dalam pekerjaannya dapat diselesaikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak luput berdoa buat pernikahan kudus yang akan diadakan tanggal 27 nanti Bapa, oleh Alexander dan Zen Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah pernikahan kudus yang mereka adakan ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka diberi kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripadamu untuk menjalaninya Tuhan. Biarlah kedua belah pihak keluarga besar Tuhan, Engkau anugerahi sukacita yang melimpah daripadamu. Apapun yang mereka butuhkan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau yang memenuhinya. Terkhusus buat Pak Abun dan Cinoni Tuhan, berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang daripadamu, untuk melakukan semuanya di dalam takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, teringat buat anak-anak kami Tuhan, generasi penerus kami Tuhan, baik yang dari kecil Tuhan, TK sampai perguruan tinggi, bahkan yang dalam pekerjaan Tuhan. Engkau yang melindungi mereka, payung perlindungan-Mu terjadi buat mereka Tuhan, dimanapun mereka melangkah Tuhan, kemanapun mereka pergi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami teringat Tuhan untuk kuasa-kuasa yang mungkin menggoda mereka Tuhan, dari narkoba, LGBT, pre-sex, semuanya kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, Engkau jawaban atas mereka Tuhan, buat generasi penerus kami. Kami mungkin orang tua terbatas Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau tidak terbatas untuk memberikan roh hikmat-Mu untuk mereka memilih jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu mengajari mereka di dalam yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pesta demokrasi kami yang akan kami adakan 14 Februari Tuhan. Makanya Engkau bertata dan berkuasa buat keamanan, buat kesehatan dan persatuan bangsa Indonesia Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, kami percaya Bapa, yang terbaik buat Indonesia Bapa, yang membawa nama-Mu Tuhan, yang membawa nama Indonesia lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Batam dimanapun kami berada Tuhan. Di sini kami berdiri buat kota Batam Tuhan. Pemulihan terjadi buat kota Batam Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kota Batam Tuhan, agar memimpin dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Teringat juga Bapa, Engkau yang akan menghantarkan para donatur-donatur Bapa untuk membuka pekerjaan yang seluas-luasnya di kota Batam Tuhan. Kami percaya investor akan menanamkan modalnya di kota Batam Tuhan dan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan, bahkan yang belum dapat memberikan. Biar berkat-berkat-Mu melimpah, berlipat-lipat kali ganda Bapa Engkau berikan. Dan melalui persembahan kami ini Tuhan, Engkau membuka Tuhan pelayanan-Mu yang seluas-luasnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Di atas segalanya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan saudaraku. Kita mau menyambut firman Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan buat setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Membangkitkan
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, apapun beban kita, mungkin kita letih lesu menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia mau melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Sehingga hari ini kita akan pulang dari tempat ini mendapatkan kelegaan. Yang percaya katakan amin. Yes. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap kami, mengurapi setiap kami. Apapun keberadaan kami mau katakan Tuhan Engkau baik. Firman-Mu berkata, Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau memberikan kami kepada rumput yang hijau. Engkau membawa kami ke air yang tenang ya Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan. Iman kami boleh dibawa lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh melihat panggilan-Mu bagi setiap kami. Dan kami boleh melewati tahun ini bersama-sama dengan Engkau. Ada terobosan besar akan terjadi lewat kehidupan kami, lewat keluarga kami, lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, pelayanan kami Tuhan. Dan kami percaya yang datang hari ini yang dalam sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bicara Engkau bagi setiap kami, firman-Mu yang sebentar kami dengar ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, membuka paradigma kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita gereja Tuhan yang sungguh-sungguh dan taat setia kepada Tuhan, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu saudara. Berikan salam satu sama lain ya. Selamat datang di FJ Batam. Amin. Haleluya. Ya. Ini ada handphone. Oke, lebih dari 5 orang ya. Kalau masih 2 cari lagi ya. Ya, kalau sudah boleh duduk. Amin. Selamat tahun baru buat kita semua. Saudara penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Saya percaya setiap kita ya di hari yang keberapa ini? 18 ya kita puasa ya. Saya begitu semangat untuk mengikutinya walaupun di awal-awal cukup berat, tapi percaya bahwa ketika kita mengambil bagian ini saudara, sebenarnya kita sedang melatih kerohanian kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang. Amin. Perlu saudara dalam perlombaan juga seperti itu ya. Kalau dalam perlombaan apapun pertandingan, apapun atlet, mereka akan melatih diri mereka supaya bisa memenangkan pertandingan. Begitu juga dalam kehidupan kita ya, secara rohani kita perlu melatih diri kita untuk kita boleh menjadi pemenang. Amin. Hari ini gak terasa di hari yang ke-18 ya, 3 hari lagi selesai ya. Tapi kita gak cuma sekedar kita melewatinya, tetapi ada hal-hal baru yang akan kita dapat, yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bulan ini kita masih tetap berbicara tentang lembaran baru, new chapter ya. Tahun ini tema kita adalah Life in Calling ya. Saya percaya setiap kita ya, orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, ada panggilan yang Tuhan taruh dalam setiap hati kita. Amin. Haleluya. Saya mengajak setiap kita ketika kita, thank you ya buat tim PW yang luar biasa, penuh sukacita ya, luar biasa dipakai Tuhan ya, mengurapi pelayanan kita terus bertambah-tambah di tempat ini. Saya sangat diberkati sekali ya, penuh sukacita ya. Ketika kita datang beribadah adalah hal yang menyenangkan saudara ya. Jadi kita datang beribadah itu menjadi kesukaan bagi kita ya. Kita senang memuji Tuhan, itu penting sekali ya, karena dengan kita senang maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita menginspirasikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama akan belajar dari kehidupan. Saya juga masih tetap belajar ya. Dalam kehidupan kita tidak pernah akan berhenti untuk kita terus belajar. Amin. Ya, karena dengan belajar kita banyak tahu, enggak sekedar kita tahu, tapi kita mendapatkan pengertian. Ketika kita mendapat pengertian, kita diberikan hikmat. Amin. Kita tidak sekedar tahu,
ya, kita diberikan pengertian dari Tuhan, sehingga hikmat Tuhan turun atas kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang boleh memberkati banyak orang. Amin. Haleluya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yosua. Ya, kita sama-sama baca. Ya, apapun rencana kita di tahun ini, percaya janji Tuhan akan digenapi ketika kita terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yosua 1 ayat 1 sampai 7, ya, dikatakan firman Tuhan. Perikopnya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, sesungguhnya negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Makasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami akan pelajari dari kehidupan Musa dan Yosua. Kami mulai memperoleh pengertian tentang firman-Mu, sehingga firman-Mu membawa kami masuk kepada tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yosua, ya, ketika dia mendapatkan panggilan dalam kehidupannya. Ya, kita bisa lihat nanti peta, ya, perjalanan bangsa Israel, ya. Perjalanan bangsa Israel enggak mudah, Saudara. Ya. Selama kurang lebih 400 sampai 500 tahun, ya, sampai mereka mendapatkan janji mereka itu digenapi sama Tuhan, ya. Mereka diperbudak di Mesir, ya. Diperbudak, ya, 400 tahun, enggak waktu yang dikit, sudah berapa keturunan yang lewat gitu, ya. Kemudian Tuhan pakai siapa? Musa untuk membawa keluar, bebas, meninggalkan tanah perbudakan itu kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita berpikir bahwa tanah itu masih belum ada kelihatan, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan berjanji, sepertinya enggak kelihatan apa yang dijanjikan itu. Sebenarnya yang kita tahu bahwa kalau kita ditarik dari firman Tuhan bahwa tanah itu sebenarnya sudah disiapkan. Tapi Tuhan sedang memproses bangsa Israel, menyiapkan hati mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga mereka 40 tahun mereka mengelilingi padang gurun. Dalam kehidupan kita, ya, kita akan sama-sama belajar, ya, dari firman Tuhan ini, ya. Yosua, ya, ketika Musa, ya, di umur 120 tahun, ya, dia meninggal, kemudian, ya, perintah dikasih, ya, mandat dikasih sama Yosua. Ya, kira-kira bagi Bapak Ibu Saudara ketika dikasih perintah, ya, dari seseorang, ya, sebenarnya agak sulit, ya, karena bebannya berat, tanggung jawabnya besar. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita
kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bimbang. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Yang pertama yang mau kita pelajari ya ada 4 ya. Kita slide berikutnya. Oke. Ya. Dari kitab Yosua ada 4 bagian yang dituliskan ya. Yang pertama itu adalah ya kalau kita lihat. Oke. Di Yosua 1 sampai 6 itu berbicara tentang persiapan untuk perang. Ya, bayangin ya. Yosua itu sudah dikasih mandat untuk menggantikan Musa, dipersiapkan lagi untuk perang. Ya. Yosua dikasih untuk perang, disiapkan untuk perang. Kemudian apa? Dikasih lagi untuk menaklukkan tanah perjanjian. Ya. Jadi sesuatu yang dijanjikan itu enggak cuman diberikan dengan mudah, tapi sesuatu yang diperjuangkan oleh Yosua, ya. Dia harus menaklukkan tanah Kanaan, ya. Dia berperang lagi, ya, dia kirim lagi pengintai. Ya, kalau Musa mengirimkan 12 pengintai, kalau Yosua mengirimkan berapa 2 pengintai? Berapa pengintai? 2. Ya. Sedikit lebih simpel, lebih baik karena dia belajar, ya. Hari ini kita juga belajar dari kehidupan kita. Di tahun 2023 kita belajar dari hal-hal yang kegagalan kita. Ya, kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Dia belajar dari kehidupan Musa, pelayanan Musa. Dia kirimkan 2 pengintai. Ya, nggak mudah mengintai. Saudara pengintai itu kalau sekarang itu seperti mata-mata ya. Bayangin kalau saudara dikirimkan ke tempat konflik, ya, untuk memata-matahi suatu daerah. Nggak mudah, kalau ketahuan selesai, ya, akan dibinasakan. Tetapi Tuhan, ya, Yosua memilih orang-orang yang tepat, ya, nggak orang-orang yang biasa-biasa, yang dia tahu, ya, prajurit yang dipilih, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, ya, kita dipanggil, ya, tema tahun ini kita hidup dalam panggilan, kita dipanggil, kita diundang, ya. Berarti orang yang diundang itu adalah orang apa, saudara? Orang pilihan. Orang yang diundang itu adalah orang pilihan yang dikenal. Ya. Saya percaya Yosua adalah orang yang diundang, orang yang terpilih. Ya. Yosua bukan anak kemarin sore. Dia di masa mudanya di umur 20 tahun dia sudah mengabdi kepada siapa? Kepada Musa. Dengan setia melakukan apapun yang diperintahkan sama Musa dia lakukan dengan setia. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ya, bayangin disuruh nunggu berapa hari, 40 hari, 40 malam menunggu sampai Musa turun. Bayangin kalau saudara disuruh nunggu sama seseorang, nggak tahu kapan dia datang, tapi tetap menunggu, saya kira saudara akan mulai was-was. Bahkan mungkin bisa meninggalkan, tetapi apa? Ketaatan dari Yosua ini luar biasa. Sehingga Tuhan melihat, ya, orang-orang yang taat ini dipakai Tuhan untuk memasuk ke tanah perjanjian. Ya, hari ini kita mau belajar untuk taat, untuk kita mulai melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Memang gak mudah, dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan untuk kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan, ya, memakai Musa dan memakai Yosua, ya, menggantikan pekerjaan dari Musa untuk membawa bangsa Israel, ya, masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, merebut, ya, bukan cuma dikasih dengan cuma-cuma, tetapi diberikan ada perjuangan, ya, disuruh merebut, ya. Hari ini kita sama-sama belajar di Yesaya 41 ayat 19 dikatakan, mungkin yang boleh bacakan Yesaya 41 ayat 19. Yang sudah dapat boleh bacakan. Yesaya, sorry, bukan 41 ya, sorry. Ya, 43 ya, sorry. 43
3 ayat 18 sampai 19. Ya. Yes, ya thank you Bu. Ya, yang pertama hari ini kita akan belajar adalah hidup kita dalam panggilan. Setiap kita yang percaya dan mengikut Tuhan, kehidupan kita itu enggak sekedar ketika kita ditebus dengan dari dosa kita, pelanggaran kita dibebaskan, enggak sekedar sampai di situ, tetapi kita diajak Tuhan untuk melakukan tujuan kita. Ya, tujuan kita itu enggak sekedar kita cuma ditebus, tapi kita melakukan pekerjaan yang sudah taruh dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan kita. Sama seperti Yosua, ya, ketika dia dibawa keluar dari tanah perbudakan, ya, dipimpin oleh Musa, enggak sekedar itu, dia ngikut aja, tetapi dia mengerjakan hal-hal yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, ya. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Hidup kita ini adalah panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ya. Panggilan itu ada suatu kehormatan, ya. Saya percaya setiap kita ketika kita diundang, ya, dari orang-orang ya mungkin ya diundang istana mungkin ya, bangga enggak? Ya, karena kita dipilih. Ya, suatu kehormatan bagi kita ketika Tuhan memanggil setiap kita untuk mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Besar kecilnya ya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah bagaimana hidup kita dalam panggilan, ya. Yosua, ya, perlu diingatkan, ya. Nanti kita sama-sama baca di dalam Yosua 1 sampai 2 dikatakan. Akan saya baca. Boleh slide-nya? Ya. Ya. Oke, kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Musa hamba Baku. Amin. Ya, ketika Musa sudah mati, Tuhan berbicara kepada Yosua. Yes, ya. Disuruh nyebrang, bayangin ya. Menyeberangi sungai apa? Sungai Yordan. Enggak langsung nyebrang, tapi mereka mempersiapkan, enggak mudah menyeberangi sungai yang mereka enggak ketahui, ya. Mereka baru mau menginjak, ya. Ya, kenapa perlu diingatkan? Ya, Tuhan mengingatkan Yosua karena dia tahu, ya, kadang-kadang kita melihat keterbatasan kita, enggak melihat keterbatasan dia. Sanggup enggak saya? Ya. Ya, sebenarnya Tuhan juga nggak perlu ngomong sama Yosua bahwa Musa sudah mati. Orang sudah tahu. Dia akan menggantikan, ya, Musa, ya. Perlu diingatkan kembali. Ya, Tuhan mengingatkan kembali supaya apa? Supaya dia tidak melihat perjalanannya di masa lalu. Dia tidak melihat bahwa Musa itu jauh lebih baik memimpin daripada saya. Ya, kadang-kadang kita melihat keterbatasan kita. Ketika Tuhan memanggil kita melihat orang lain. Ya, aku bisa nggak seperti dia, ya kan? Banyak kita berpikir seperti itu. Ketika kita melihat orang lain lebih dari kita mulai minder. Ya, kita mulai kecut. Nanti kita sama-sama belajar. Kita mulai khawatir, bisa nggak memimpin? Ya, kalau kita lihat Musa ini orang luar biasa, sabar. Ya, bayangin 40 tahun, bukan hal yang mudah untuk membawa bangsa Israel itu yang begitu tiap hari bersungut-sungut. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya anak, ya, 1 jam aja anaknya bersungut-sungut mungkin udah kesalnya luar biasa. Ya, tapi ini bangsa Israel loh. Banyak ya. Semua bersungut-sungut. Bayangin kalau di gereja ini, di tempat ini semuanya bersungut-sungut, saya berdiri di sini, saya akan pergi meninggalkan gitu ya. Tetapi Musa memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan Yosua melihat kalau bangsa ini yang saya bawa ini yang sukar ini bisa nggak saya? Makanya Tuhan perlu ingatkan. Kehidupan kita juga perlu diingatkan.
bahwa Tuhan akan menyertai kita, memampukan kita. Amin. Jangan lihat keterbatasan kita. Ya, Yosua diingatkan kembali bahwa Tuhan punya rencana tersendiri. Ya, kadang-kadang kita melihat masa lalu kita sehingga kita nggak mengerti panggilan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ada kalimat yang katakan, boleh di slide dilanjut. Masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan untuk tempat tinggal. Ya, masa lalu yang dilewati oleh Yosua belajar. Dia diingatkan kembali untuk belajar. Supaya apa? Kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang. Dia semakin lebih teliti lagi, semakin mengerti. Bagaimana dia boleh membawa bangsa Israel boleh taat dan setia sampai tanah perjanjian itu. Amin. Untuk kita boleh melihat ya penggenapan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak sekedar kita boleh mengikut, tetapi kita mengerti ya apa yang menjadi panggilan kita. Kita gak mau ya. Kadang-kadang yang menghambat kita untuk maju adalah ketika kita melihat masa lalu kita. Kadang-kadang berpikir, masa lalu saya kan lebih baik, dulu bagus banget. Ya, bapak saya punya segalanya. Kadang-kadang kita melihat itu. Padahal rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dari kehidupan kita. Masa depan yang penuh pengharapan. Artinya sesuatu yang di depan jauh lebih baik daripada masa lalu. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu masa lalu tinggalkan. Ya, kiri kanan katakan. Ya, kita bukan hidup di masa lalu tetapi di masa kini. Kita melihat bahwa masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Cerita dari seorang pelari, boleh? Ya. Ya, ini John Landy ya. Tahun 1954 ada seorang pelari, dua pelari yang luar biasa ya. Lari 1 mil. Ya, tahun 1954 mereka ikut lomba lari, ya ikut lomba lari. Kemudian dalam pelarian itu John Landy itu sudah memimpin, terus memimpin, ya. Kemudian yang kedua itu adalah Roger, ya itu di area di British ya, di daerah Vancouver, ya. Ini kisah nyata, ya. Jadi patung ini masih tetap ada sampai hari ini. Saya belum pernah ke sana, tetapi cerita ini menginspirasi kita semua ya. British Columbia ya, Vancouver 1954 ya. Pelari ini ya, John Landy ini sudah memimpin paling depan. Tetapi apa yang terjadi ketika mau di akhir finish, dia menoleh ke belakang. Dia mau memastikan Roger itu di mana posisinya. Ya, karena dia melihat ke belakang, dia nggak melihat lagi fokus langkahnya ke depan. Ya, mungkin dari kita mungkin pernah berlari, kalau kita melihat ke belakang, ya kecepatan kita akan berkurang. Ya, bisa jadi kita terjatuh, bisa jadi kita nabrak sesuatu. Ya, ketika dia melihat ke belakang, sehingga kecepatannya berkurang, sehingga kesempatan buat siapa? Si Roger itu untuk memotong kecepatan dari si Landy. Ya, akhirnya tugu ini kan ada menoleh tuh, bisa kita lihat ya. Ya, sebenarnya aku akan memenangkan pertandingan bila aku tidak melihat ke belakang, bila aku tidak mengalihkan pandangan. Ya, hari-hari ini mari ya, kita belajar dari cerita ini, Saudara. Kadang-kadang yang membuat kita tidak maju dan kita tidak mencapai panggilan dalam kehidupan kita karena apa? Kita melihat ke belakang sehingga menghambat perjalanan kita, ya, menghambat tujuan kita sehingga kita tidak mencapai tujuan. Bisa jadi kita terjatuh, kita butuh bangkit lagi. Kalau mungkin hari-hari ini kita melalui ini, mari bangkit kembali. Kita latih diri kita lagi kembali untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan itu enggak sekedar kita boleh dengar ya. Seperti saya memanggil anak saya manggil anak saya enggak sekedar dia menyaut, tetapi dia datang ketika saya suruh datang. Ketika kita memanggil anak kita memanggil seseorang pasti ada tujuannya. Ya, enggak sekedar cuma manggil, ya pasti ada tujuannya untuk mengerjakan sesuatu. Begitu juga dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, enggak sekedar kita dengar, tetapi kita dikasih Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu. Amin. Saya percaya setiap kita yang punya anak, siapapun kita, ketika kita memanggil, mungkin kita atasan di perusahaan, ketika kita memanggil bawahan kita, ya pasti ada tujuannya. Begitu juga kehidupan kita. Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan. Ya, untuk kita boleh mengerjakannya. Gak cuma kita dengar, kita ngerti.
tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar ya dari kehidupan Yosua. Ketika dia dipanggil, ya dia mengerjakannya dengan setia, sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Ya, yang kedua yang sama-sama kita akan pelajari, ketika kita dipanggil dalam kehidupan kita ada tugas baru. Ya, yang kedua. Oke. Tugas baru. Yosua 1 ayat 3 sampai 4. Ya. Oke, saya bacakan buat kita semua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, ketika dia dipanggil, Yosua dipanggil, dia mendapatkan tugas baru. Ya, tugas barunya bahwa dia harus menduduki. Ya, ketika kita dikasih tugas baru, ya kita nggak cuma diamkan diri dalam kehidupan kita. Kita mengerjakannya dalam kehidupan kita. Satu persatu kita kerjakan, sehingga kita lakukan dengan tepat dan baik. Amin. Supaya apa? Supaya firman Tuhan dikatakan bahwa segala yang dijanjikan itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melakukan tugas baru yang diberikan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita boleh terus datang kepada Tuhan. Amin. Yesaya 26 ayat 12. Ya, boleh dibaca. Yes, amin. Tuhan yang melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Tugas kita mau taat melakukannya dengan setia apa enggak. Ya, Tuhan ya ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel enggak langsung digenapin. Ya, mereka disuruh lagi apa? Memutari tembok Yeriko, bayangin. Ya, nanti Bapak Ibu boleh belajar firman Tuhan ini. Ya, jadikan belajar firman Tuhan, membaca firman itu menjadi bagian kehidupan kita, supaya ketika firman disampaikan kita boleh paham, mengerti ya. Nanti sama-sama kita pelajari ya, bagi Bapak Ibu nanti belajar di rumah. Di dalam Yosua dia ya nggak cuman mereka cuman melewatin ya, tetapi mereka dikasih perintah lagi ya. Belum digenapin janjinya. Mereka disuruh melakukan tugas baru lagi ya. Mereka memutari tembok Yeriko. Ya, berapa kali bayangin? 6 hari lamanya, ditambah 7 hari 7 kali putar. Ya, kalau nggak salah, ya bisa koreksi nanti. Ya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu janji belum digenapi, kebiasaan kita adalah meninggalkan. Ya, mungkin orang lain berjanji sama kita, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Percaya bahwa ketika mereka nggak ngelakukan, bayangin ya, ketika pengintai itu, sedikit flashback belakang, ketika dua pengintai itu, mereka mengintai kota Yeriko itu, saudara, ya 2 orang itu, mereka cuma masuk ke rumah 1 orang sundal. Ya, namanya siapa? Rahab, ya. Gak sekedar mereka mengintai, tapi lewat kehadiran mereka kepada Rahab, seisi keluarga Rahab diselamatkan. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, kita membawa kemuliaan Tuhan. Gak sekedar keluarga kita diselamatkan, diri kita diselamatkan, tetapi orang lain akan diselamatkan. Orang lain akan diberkati lewat pelayanan kita. Ya, dia mendapatkan informasi-informasi dari seorang yang enggak di luar dari pemikiran mereka. Ya, bayangin 2 orang ngintai suatu kota yang sudah lama berdiri, masuk ke sana, kalau mereka ketahuan, selesai. Bahkan mereka dikejar-kejar, mereka ditolong sama si Rahab ini. Ya, bayangin siapapun Tuhan bisa pakai untuk menolong setiap kita. Ketika kita boleh melakukan dengan setia. Ya, pengintai ini melakukan dengan setia.
Sehingga Tuhan memakai ya seorang yang enggak masuk dalam hitungan, menolong mereka, menyembunyikan mereka, sehingga mereka keluar dari tanah pengintaian. Ya, dia dapatkan informasi lewat si Rahab ini bahwa sebenarnya orang-orang di Yeriko sangat gemetar karena mereka tahu, mereka mendengar bahwa Yosua ya Musa bahkan disertai sama Tuhan, mereka ditolong sama Tuhan, ya menyeberangi laut, ya mereka menyeberangi sungai Yordan, ya mereka mendengar itu bahwa Tuhan yang disembah sama si Yosua dan Musa ini Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, sehingga mereka gemetar, ya mereka takut. Makanya ketika mereka diketahui bahwa dua orang ini ada dan disembunyikan, gak dapatin, mereka mencari-cari pengintai ini. Supaya apa? Informasi tentang keberadaan mereka tidak diketahui. Ya, informasi tentang bagaimana mereka takut tidak diketahui. Ya. Ketika janji Tuhan ya belum digenapi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pikir dengan kerja keras kita mendapatkan segala sesuatunya. Tuhan mintanya taat dan setia. Ketika bangsa Israel ini yang dipimpin oleh Yosua ini, mereka taat dan setia membawa tabut perjanjian Tuhan. Mereka enggak disuruh perang, bayangin. Mereka sudah siapkan prajurit mereka. Mereka hanya disuruh memuji Tuhan, meniup sangkakala, sehingga tumbok Jeriko boleh dirobohkan. Kadang-kadang kita pikir dengan segala kepanikan kita, masalah kita pikir dengan usaha kita pikir dengan membawa orang lain mungkin bisa menolong kita pikir bisa menyelesaikan masalah. Enggak. Datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Gak usah panik. Ya, makanya firman Tuhan kasih tahu sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang ikut Tuhan. Ya, jangan tawar hati. Artinya ketika kita datang sama Tuhan dengan bermalas-malasan, gak ada gairah. Ini kita kecut, kita nakut. Ya. Ketika engkau tidak menyimpang ke kanan dan kiri, maka engkau akan beruntung. Dalam kehidupan kita, ketika kita tangkap janji Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap fokus sama Tuhan, bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tunggu waktunya yang tepat. Sama dengan keluarga kami juga terus menantikan janji Tuhan dalam kehidupan. Ya, ketika kita menantikan janji Tuhan, kita lebih semangat datang beribadah. Kita lebih semangat lagi datang bersekutu sama Tuhan. Ya, kita bawa keluarga kita untuk bersama-sama membangun. Ya, tugas baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita, nggak cuma panggilan, tapi tugas baru untuk kita kerjakan. Amin. Haleluya. Yang terakhir adalah ketika tugas baru, maka diberikan janji baru. Ya, oke, di Yosua 1 ayat 5 sampai 7. Oke. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu ini berulang kali Tuhan sampaikan kepada Yosua. Karena dia tahu Yosua perlu diingatkan supaya dia punya keteguhan hati, gak bimbang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, teguhkan dan kuatkan hatimu. Amin. Katakan kiri kanan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Amin. Kita percaya mungkin usaha yang mau kita rintis gak tahu gimana caranya mulanya. Kita mungkin mulai berpikir, mungkin nanti gagal. Ya, ketika mungkin kita melamar suatu pekerjaan yang kita impikan, gak mungkin saingan saya itu lulusan-lulusan bagus. Ya, percaya anak-anak muda di tempat ini, dengar baik-baik, kalau Yosua dipakai di masa mudanya di umur 20 tahun,
percaya engkau akan dipakai Tuhan luar biasa ketika engkau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita akan melihat janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Enggak sekedar kita menjadi penonton di tempat ini, enggak sekedar kita hanya cuma mengikut Tuhan, tetapi lewat kehidupan kita banyak orang boleh mengenal Tuhan. Amin. Yang terakhir, ya ada sedikit cerita, ya, cerita seorang kisah nyata dari veteran ini sudah seperti compang-camping, seperti gelandangan, ya, dia butuh makanan, kemudian dia pergi, ya, dengan baju compang-camping. Dia itu mantan tentara, veteran, ya. Kalau veteran itu kan mantan tentara pensiunan. Dia hidup sebatang kara. Ini kisah nyata. Ya, kemudian dia pergi mencari makan. Ya, veteran ini mencari makan. Dia pergi mendapatkan makanan di tempat sosial. Kemudian orang lain melihat bahwa veteran ini ada kalung yang ada di lehernya itu warna-warni. Kemudian orang tersebut mendapati si veteran ini, kemudian dia meminta izin untuk membuka. Ada sesuatu di dalam kalung itu. Ya, dia melihat bahwa janji buat veteran ini bahwa seluruh kehidupannya itu akan ditanggung sama negara. Dia nggak tahu. Dibuka untuk dia melihat. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kadang-kadang kita pikir sepertinya janji Tuhan itu gak ada dalam kehidupan saya. Saya gak melihat. Tidak. Kuncinya adalah ketika kita membuka hati kita akan datang kepada Tuhan. Maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Masa depan secerah janji-janji Tuhan. William Carey. Yosua 21:45 yang terakhir. Janji yang terakhir ini. Ya. Oke, 21. Istri saya tadi pesan waktu saya berjalan ke tempat ini, kalau nyampaikan firman Tuhan banyak senyum, ya. Ya, harus senyum. Ya, kita harus dengan sukacita menyampaikan firman Tuhan. Yes. 21 ayat 45. Yosua 21 ayat, Alkitab saya kecil, ya, jadi saya harus baca dekat-dekat. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji Tuhan buat saya dan saudara, tidak ada yang tidak terpenuhi. Dia akan penuhi. Kuncinya apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Katakan kepada diri kita, kuatkan dan teguhkan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam, sehingga perjalananmu menjadi beruntung dan keberhasilan. Kita ditakdirkan bukan untuk menyelesaikan kehidupan kita di bumi ini aja, tapi ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita sampai kepada tujuan itu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yes. Saya akan tutup firman Tuhan ini. Menjadi pertanyaan buat kita, apa panggilan Allah dalam hidup Anda? Tanya kepada diri kita semua tempat ini, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Anda untuk bergerak menuju panggilan tersebut? Apa yang menghalangi kita di tempat ini untuk bergerak menuju panggilan tersebut? Zona nyamankah? Keberhasilan di masa lalukah? Atau justru kemarahan kita, kekecewaan kita kepada orang lain yang mungkin kita anggap menjadi teladan dalam kehidupan kita? Mari izinkan Tuhan menjadi pondasi dalam kehidupanmu.
Jesus, we worship you. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Masa depan yang penuh pengharapan, janji-Mu telah yang kami pegang teguh. Kau ada bersama kami. Kaulah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kami terus percaya. Pujian yang pertama tadi sungguh memberkati saya. Tak ada lembah yang kami lewati tanpa penyertaan Tuhan. Dia menyertai kita sampai kepada tujuan. Oh Jesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes Lord, ku bersyukur Bapa, benar Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Kasih setiamu di dalam hidup kami. dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, Jesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati Tanpa hadirmu, hatiku. Jesus. hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Allah Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hatiku takkan
setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Janji-Mu yang berkata Engkau menyertai kehidupan kami. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, menolong kami. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya kami boleh melewatinya. Semuanya akan baik-baik saja. Biarlah kami memiliki hati yang sabar, hati yang lembut, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri ada dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Kau gembala kami yang baik. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan firman-Mu mengatakan Engkau membaringkan kepada rumput yang hijau. Engkau membawa kami kepada air yang tenang. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Biar firman pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh mengerti panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya, gak sekedar kami boleh dengar, kami tahu, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kami menjadi beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Herman atas firman yang telah kita dengar hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan teguh bagi kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Kita mau menutup ibadah kita. Sebelumnya nanti pulang kita akan mengumpulkan persembahan ada kotak persembahan ada di sebelah tangan kiri saya. Biarlah yang memberi Tuhan tambahkan lagi berkat yang melimpah bagi setiap kita. Ibadah kita, saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kiranya
up in calling, menghidupi sebuah panggilan. Kami bersyukur ya Bapa buat undangan Tuhan yang sudah memilih setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk kami boleh melayani di tempat ini. Satu sukacita yang besar bagi kami ya Bapa. Bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami ya Tuhan untuk memahami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengerjakannya ya Tuhan dengan takut akan Engkau, sehingga sungguh kami boleh melihat berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Tuhan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadikan kami tetap naik dan bukan turun, dan apapun yang kami perbuat Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berhadapkan muka kita pada surga. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Tuhan yang manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, memimpin kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh diberkati. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.